Al-Quran itu membahas syariah secara kafah. Kafah itu apa artinya? Kafah itu artinya menyeluruh. Tidak hanya menyeluruh, tapi syariat itu juga tidak boleh dicampur aduk. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kamu jangan campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Sementara kamu tutup-tutupi. Wa taktumul haqqa, kamu tutup-tutupi kebenaran itu. Wa antum ta'lamun, sementara kamu tahu. Jadi kita itu yang hak dengan yang batil itu harus dipisah. Artinya ketika kita mengambil Islam secara kafah, itu berarti kita hanya mengambil Islam. Kita tidak boleh mengambil dari yang lain selain Islam. Itu namanya kafah. Ya, itu namanya kafah. Menyeluruh, kemudian kita meninggalkan yang lain di luar Islam. Itu namanya kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi tatimmu bi ni'matis salihah wa tatanazzalu bil barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla au adlima au udlama au ajala yajal alaih. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa kembali untuk melanjutkan kajian rutin bulanan yang biasanya kita adakan. Dan pada sore hari ini kita akan melanjutkan setelah kita membahas tentang Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Maka pada hari ini kita akan membahas Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mati kita. Jadi Al-Quran itu bukan hanya menemani kita pada saat hidup, tapi Al-Quran itu juga akan menemani kita pada saat kita mati. Di dalam pembahasan yang lalu bahkan kita sudah singgung bagaimana Al-Quran itu nanti akan menemani kita. Bahkan kalau kita membaca, menyimak bagaimana ulama-ulama dahulu yang mereka hafal Al-Quran, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kuburnya. Nah, ini semuanya tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan pembahasan yang sangat penting karena ini menyangkut selamat dan tidaknya kita. Jadi ketika kita bicara Al-Quran sebagai kalamnya Allah, Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai obat, tetapi ada satu hal yang justru paling mendasar, yaitu bagaimana kita menjadikan Quran itu sebagai pedoman hidup dan mati kita. Karena ini yang akan menentukan kita nanti selamat apa tidak. Ya, nah ini poin yang penting untuk kita bahas, dan pembahasan ini berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya, mungkin ada yang bertanya, kok kita beberapa kali membahas Al-Quran terus gitu. Karena pembahasan pada sore hari ini kita akan fokus di bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman kita. Jadi dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk, bagaimana Al-Quran itu menjadi syifa bagi kita, memberikan syafaat bagi kita. Nah, sekarang kita akan fokus bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman hidup dan mati kita. Nah, pertama, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca Al-Quran, jadi ini nanti memudahkan kita untuk menjelaskan peta, ya, karena banyak di antara kita yang mungkin tidak menguasai bahasa Arab, atau bahkan mungkin membaca Al-Quran tapi nggak khatam-khatam, atau mungkin membaca khatam tapi nggak ngerti-ngerti. Nah, maka sebenarnya pembahasan pada sore hari ini itu untuk meringkas, jadi semacam khoritohnya gitu ya, petanya gitu, supaya ketika kita membaca Al-Quran itu kita menemukan
inti dari Quran yang kita baca. Jadi kalau kita baca penjelasan dari Al-Imam Al-Akbar, Profesor Mahmud Shaltut. Siapa Mahmud Shaltut ini? Mahmud Shaltut ini adalah mantan Syekh Al-Azhar. Ya. Dan beliau menjadi Imam Akbar. Imam Akbar itu berarti pemimpin Al-Azhar. Ya kayak sekarang lah, Imam Akbarnya itu adalah Syekh Ahmad Thayyib. Ya, sekarang yang beberapa kali ke Indonesia beliau. Nah, beliau ini Syekh Mahmud Shaltut ini punya kitab namanya Al-Islam Aqidah wa Syariah. Jadi Islam, Aqidah dan Syariah. Nah, di dalam kitab ini beliau menjelaskan bahwa Al-Quran yang menjadi sumber utama di dalam Islam itu kalau diperas isinya itu 2. Ya. Jadi kalau diperas itu isinya 2. Ada syu'batani, ada 2 bagian utama. Yang 2 bagian utama itu sekaligus menjadi bagian dari Islam. Karena Al-Quran itu sumber Islam, maka ketika kita peras dan di situ ada 2 bagian, artinya apa? Berarti Islam atau Al-Quran yang menjadi sumber Islam itu kalau diringkas itu 2 tadi. Yang pertama apa? Berupa akidah. Nah itu. Yang kedua berupa apa? Syariah. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita membaca kitab ya, yang lain ada yang membagi Islam itu terdiri dari akidah, syariah dan akhlak misalnya. Kenapa kok di dalam kitab ini tidak dimasukkan akidah, syariah dan akhlak? Kok cuma akidah, syariah saja? Lalu nanti di mana akhlak itu? Nanti kita akan jelaskan. Tapi intinya itu. Jadi kalau kita mau buat klasifikasi atau pembagian, maka ada syu'batani tadi, ada 2 bagian. Jadi pertama itu adalah akidah dan yang kedua adalah syariah. Nah, kemudian beliau menjelaskan apa buktinya bahwa Al-Quran itu isinya 2 tadi, yaitu akidah dan syariah. Nah, beliau menjelaskan Al-Quran itu selalu menggunakan kata alladzina amanu. Yang pertama. Jadi di situ alladzina amanu. Alladzina amanu itu berarti apa? Orang-orang yang beriman. Ya kan? Ketika bicara tentang alladzina amanu berarti itu bicara soal akidah. Gitu. Yang kedua yaitu wa amilus sholihat. Yang kedua adalah wa amilus sholihat. Nah, amilus sholihat itu maknanya adalah, jadi kalau tadi alladzina amanu dan orang-orang yang beriman, iman itu masalah akidah. Yang kedua wa amilus sholihat dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh di sini maksudnya adalah syariah. Nah, gitu. Nah, 2 istilah ini aminu wa amilus sholihat tadi atau aman wa amilus sholihat tadi itu selalu digunakan di dalam Al-Quran. Selalu digunakan di dalam Al-Quran. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara tentang Islam, intinya 2 itu, iman dan amal soleh. Iman atau akidah dan syariah. Akidah itu pondasinya. Ya, jadi akidah itu pondasinya, kemudian syariah itu adalah bangunan yang ada di atas pondasi tadi. Nah, gitu. Jadi ibarat kalau kita membangun rumah, pondasi itu kelihatan apa tidak? Tidak. Akidah juga begitu, iman juga begitu. Jadi akidah atau iman itu enggak kelihatan. Tapi kalau kita ditanya, rumah ini pondasinya kokoh ataukah rapuh? Kelihatan dari mana? Dari bangunannya. Kalau misalnya bangunannya itu miring atau mungkin bangunannya itu retak-retak, berarti kemungkinan apa? Pondasinya rapuh. Kalau bangunannya ya nggak ada yang retak, kokoh, berarti pondasinya juga kok. Nah, seperti itu. Orang
dalam hal ini orang Islam, kalau kita ingin tahu ini akidahnya kuat ataukah tidak, lihat syariahnya. Lihat amal solehnya. Lihat amal perbuatannya. Kalau dia melakukan amal soleh, kalau dia orangnya taat, berarti akidahnya kokoh, pondasinya kokoh. Sebaliknya kalau amalnya tadi itu banyak maksiatnya atau tidak taat, atau dengan kata lain amalnya itu banyak ya yang tidak menjalankan amal soleh atau sebaliknya maksiat, maka itu indikasi berarti akidahnya rapuh. Akidahnya atau pondasinya tadi tidak kokoh. Nah, jadi seperti itu cara Islam menjelaskan, cara Al-Quran menjelaskan. Maka sebenarnya dengan menggunakan skema tadi, dengan menggunakan peta tadi, kita bisa melakukan mapping, ya kan? Gitu, bisa melakukan mapping. Jadi sebenarnya kuncinya dua itu. Pertama akidah, dan yang kedua adalah syariah. Nah, gitu. Akidah itu terkait dengan masalah hati, syariah itu terkait dengan perbuatan fisik. Tangan, mulut, mata, telinga, kaki, itu fisik semua, itu terkait dengan syariah. Ya, kalau akidah tidak kelihatan, kalau syariah kelihatan. Gitu. Makanya kadang-kadang kan kita sering mendengar ya, ada orang bilang begini, nggak usah gitu aja lah, atau nggak usah gitu-gitu amat lah, yang penting kan hatinya, kan kita sering begitu. Gitu. Menutup aurat itu nggak penting, yang penting hatinya. Padahal menutup aurat itu adalah perbuatan fisik, ya, yang merupakan manifestasi dari hati. Jadi kalau orang itu sudah mau menutup aurat, berarti sebenarnya apa? Dia punya rasa malu, ya kan? Berarti dia malu membuka aurat. Berarti ada hubungannya dong, menutup aurat dengan membuka aurat dengan hati. Ya kan? Jadi jangan dibilang nggak penting itu, yang penting hatinya. Nah, nggak bisa begitu, karena apa yang ditampakkan tadi itu tidak bisa dilepaskan dari hatinya, tidak bisa dilepaskan dari akidahnya. Nah, begitu Al-Quran itu menjelaskan. Nah, ini gambarannya. Karena itu, kalau kita buat mapping seperti tadi, bahwa kandungan di dalam Al-Quran yang menjadi sumber utama Islam itu sebenarnya dua tadi, yaitu akidah dan syariah. Ya, dan Al-Quran menjelaskan dengan detail kemudian, ya, dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepadamu kitab itu untuk menjelaskan semuanya. Ya, ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 80. Ya, 80 berapa? 89. Nah, ini. Jadi dijelaskan di situ oleh Allah. Artinya mulai dari urusan akidah, urusan syariah, dan semua yang nanti terkait dengan kehidupan kita itu dibahas di dalam Al-Quran. Nanti kita akan jelaskan berikutnya. Nah, ini poin utamanya dulu. Jadi kesimpulannya, ya, kalau kita bicara bagaimana kita memahami Al-Quran, maka sebenarnya di dalam Al-Quran itu intinya dua tadi, yaitu berisi akidah dan yang kedua berisi syariah. Itu peta besarnya. Nah, kemudian bagaimana akidah Al-Quran? Atau bagaimana Al-Quran itu mengajarkan akidah? Nah, Al-Quran itu membahas akidah dengan 3 uslub atau gaya bahasa. Nah, ini. Jadi Al-Quran itu mengajarkan akidah dengan menggunakan 3 uslub atau 3 gaya bahasa. Yang pertama, Al-Quran itu ketika bicara akidah mengajarkan dengan uslub atau gaya bahasa perintah. Perintah beriman atau larangan. Larangan apa? Menyekutukan Allah dengan yang lain. Itu caranya. Jadi istilah langsung to the point. Ya kan? Langsung to the point. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Nah, gitu. To the point. Hai orang yang beriman, berimanlah. Gitu.
Atau misalnya kalau larangan la tusyriku billah. Kamu jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Misalnya. To the point. Itu berarti isinya perintah dan larangan. Perintah beriman dan larangan menyekutukan Allah. Itu to the point. Itu cara yang pertama. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang itu dikasih perintah atau diberi larangan to the point tadi nggak masuk. Maka kemudian Al-Quran menggunakan uslub atau gaya bahasa yang lain. Tidak menggunakan gaya bahasa to the point. Nah ini. Nah yang kedua, Al-Quran menggunakan gaya bahasa misalnya dengan kisah-kisah Nabi atau umat terdahulu. Nah itu yang kemudian disebut dengan qasasul anbiya wal umam. Jadi ada kisah Nabi, ya kisah umat terdahulu. Nah, itu. Nah pertanyaannya begini, kenapa kok nggak to the point saja? Kenapa kok pakai kisah-kisah? Karena manusia itu tabiatnya kadang ada yang kena langsung, bisa langsung to the point. Ada orang yang senang dari cerita dulu. Ya kan? Anda misalnya kadang-kadang suka kan mendengar cerita gitu kan. Nah, dan tabiat kita itu rata-rata senang kalau dapat cerita. Nah, begitu dapat cerita, masuk, kemudian di situ dijelaskan poinnya. Tujuannya apa cerita tadi? Untuk membangun ya kesadaran, untuk memberikan pelajaran dan seterusnya sampai kemudian intinya sama. Supaya orang itu menjadi beriman. Nah, nanti kita akan lihat ayat-ayat yang mencontohkan seperti itu. Ya, dimulai dengan cerita, kisah, macam-macam. Nah ini. Nah yang ketiga itu tidak berupa perintah atau larangan, tidak berupa cerita, tetapi ini adalah informasi, ya informasi gaib. Contohnya apa? Misalnya hari kiamat. Kalau kisah yang kedua tadi itu sudah terjadi, kisah tentang misalnya kaum Ad, kaum Samud, ya. Fir'aun, Namrud, macam-macam. Itu sudah terjadi. Adapun yang diceritakan, yang termasuk akhbar atau informasi gaib itu, akhbar tadi itu belum terjadi. Kiamat itu sudah terjadi belum? Belum. Ya kan? Belum terjadi. Kemudian kebangkitan, nanti setelah mati akan dibangkitkan, belum terjadi. Makanya kemudian orang tidak sedikit yang menyangkal, nggak mungkin wong sudah mati masa bisa bangun lagi. Nah gitu. Nah, dalam konteks seperti ini kadang-kadang Al-Quran kemudian menggunakan uslub, menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasanya juga membangun nalar. Jadi misalnya Allah membuat perumpamaan. Jadi bagaimana caranya Allah membangkitkan orang mati. Di dalam surat Yasin itu Allah menceritakan Kul may yuhyil idhama wa hiya ramim. Ya. Siapa yang yuhyil idhama, menghidupkan idham, tulang-tulang itu wa hiya ramim, ketika tulang itu sudah remuk, hancur. Kalau kita lihat kan di Bali itu atau orang Hindu kadang-kadang kan matinya itu dibakar kan. Sudah jadi abu dibuang ke misalnya Sungai Gangga atau misalnya dibuang ke laut atau dibuang kemana misalnya gitu kan. Pertanyaannya kemudian, kalau manusia sudah jadi abu kayak begitu, mana mungkin dia bisa bangkit? Mana mungkin dia bisa dikumpulkan lagi, bisa disatukan lagi? Kalau pakai teori sains nggak masuk akal, ya kan? Allah memberikan jawaban dalam surat Yasin, Kul may yuhyil idhama wa hiya ramim. Kul yuhyihal ladzi, kata Allah. Jawaban Muhammad, katakan Muhammad, ya, Kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur, yang sudah remuk, yang sudah enggak karu-karuan itu adalah zat yang pertama kali menciptakan. Lawang pertama kali enggak ada apa-apa, bisa kok. Apalagi ini sudah ada, lalu kemudian berserakan, bagaimana? Bagi Allah lebih mudah, tinggal dipanggil saja oleh Allah, balik lagi. Nah, itu. Makanya dalam ayat tadi Allah mengatakan, Kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Nah, gitu. Bahkan di dalam nas yang lain Allah itu memberikan contoh. Perumpamaannya itu misalnya ada
tanah yang kering, kerontang, lalu kemudian hujan lebat turun, tanah tadi itu setelah dihujani keluar rumput. Padahal sebelumnya nggak ada rumput, padahal sebelumnya nggak ada pohon. Lalu kemudian Allah katakan, begitulah kami nanti akan menghidupkan kalian dari dasar, dari bumi, perut bumi. Loh, tanah yang mati, rumput saja nggak bisa tumbuh, begitu ada hujan kemudian rumput tumbuh. Ya kan? Orang semula. Kenapa kalau dalam kasus rumput orang nggak heran? Oh, kenapa ya rumput ini tiba-tiba? Kenapa nggak ada pertanyaan begitu? Karena itu sudah terjadi dan biasa dia sudah melihat. Giliran manusia yang dikubur di dalam kuburan tadi, kenapa mereka mempersoalkan? Nggak mungkin bangkit lagi. Padahal apa bedanya? Tanah yang tandus, yang kering, kerontang tadi, yang awalnya nggak ada rumputnya, kemudian bisa keluar rumputnya. Dengan manusia yang sudah ada di dalam kuburan tadi, tinggal dibuka kuburannya. Makanya di dalam Al-Quran, ya surat ya Al-Zalzalah itu kan Allah mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi nanti kalau bumi itu sudah diguncang, sudah digoyang, sudah ya nggak karu-karuan ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sudah digoyang begitu rupa goncangannya. Kemudian Allah mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha. Lalu kemudian bumi itu mengeluarkan muatannya. Isi perutnya itu dikeluarkan. Apa enggak mudah? Mudah bagi Allah. Wah memang sudah ada di situ. Meskipun bentuknya sudah menjadi tulang, tapi kan sudah ada di situ. Bagi Allah sangat mudah. Wa qala al-insanu malah. Lalu kemudian manusia bertanya, gerangan apakah yang terjadi ini? Mereka kebingungan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini gambaran ya bahwa itu perkara yang masuk tadi itu dalam kategori akhbar, informasi. Ada hari kiamat, ada kebangkitan, lalu kemudian perhitungan amal. Bahwa amal kita itu nanti akan dihitung, kan belum sekarang hitungnya. Makanya orang kadang-kadang nggak mikir gitu. Ya kan? Hitungannya itu masih nanti. Masalahnya kita percaya apa tidak? Gitu. Makanya Al-Quran mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan perbuatan baik meskipun itu cuma sebutir zarrah, ya, dia akan melihat. Dan begitu juga sebaliknya kalau melakukan keburukan meskipun itu hanya sebiji zarrah, dia juga akan melihat. Apa artinya? Itu namanya proses akuntabilitas. Proses pertanggungjawaban, proses perhitungan, gitu loh. Termasuk pembalasan, nanti akan dibalas. Nggak ada. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, kata Allah, Tuhanmu nggak zalim. Artinya apa? Apa yang kita lakukan pasti akan dibalas. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang itu dia akan digadaikan dengan apa yang pernah dilakukan. Maksudnya apa? Kalau dia itu melakukan yang baik, dia akan dapat yang baik. Kalau dia melakukan yang buruk, dia akan dapat yang buruk. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Begitu kata Allah. Nah ini, ya, surga neraka itu meskipun ulama berdebat, apakah sekarang sudah ada surga dan neraka? Apakah surga dan neraka sudah diciptakan ataukah nanti? Itu ada perdebatan begitu. Tapi nggak penting. Yang penting adalah bahwa nanti pada hari kiamat itu ada surga dan neraka. Itu ayatnya sudah jelas. Nah itu namanya ayat-ayat terkait dengan akhbar, informasi gaib. Gitu loh. Ya. Kemudian adab, ada nikmat, ada adab, ya kan? Nanti surga itu ada nikmat dan surga itu, Bapak Ibu sekalian, di surga itu nanti isinya kata Ibnu Qayyim, ya, seperti disebutkan dalam hadis Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun samat wala khatara ala qalbil bashar. Mala ainun ra'at, surga itu nikmatnya nggak bisa dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, gak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Kenapa? Begini. Kalau kita ingin membuat contoh yang gampang ya, perbandingan dunia. Jadi ada namanya akhirat ya, yang itu kita sebut nanti di situ itu ada jannah, yang kedua ada nar. Kemudian yang ketiga itu ada dunia. Jannah itu, kata beliau, itu adalah tempat yang thayyib,
semua yang bagus, semua yang indah, semua yang baik itu ada di situ. Dan di situ sama sekali tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan, tidak ada sesuatu yang buruk sama sekali di surga itu. Makanya kadang-kadang, ya kan, kalau kita ingin membayangkan seperti apa surga tadi, nggak kebayang. Saking nggak bisa dibayangkan. Kenapa? Logikanya nanti, ya begini. Neraka itu sebaliknya. Neraka itu semuanya isinya itu buruk. Semua keburukan ada di situ dan tidak ada sedikit pun kebaikan, nggak ada. Itu di neraka. Ya. Nah, dunia itu gabungan, campuran. Dunia itu ada baiknya, ada buruknya. Makanya kalau Anda membayangkan surga dengan pandangan di dunia, itu masih ada buruknya. Kenapa? Karena di dunia kita masih melihat keburukan. Contoh misalnya begini, contoh ya, kita membayangkan bidadari. Bidadari, ini ceritanya ini seorang istri Nabi ya, itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena kan mereka itu manusia. Di dunia meskipun istrinya Nabi, cemburu tidak? Cemburu. Ya kan? Itu meskipun istrinya Nabi. Lalu kemudian mereka bertanya, ya kan? Bertanya, nanti di akhirat itu seperti apa perempuan-perempuan? Kan satu laki-laki bisa punya istri lebih dari satu. Ya kan? Gitu. Bisa punya istri lebih dari satu. Selain istri di dunia ini ya, maka nanti mereka disediakan bidadari. Ya kan? Gitu. Dan istri di dunia maupun bidadari itu sama-sama mudanya semua. Gitu. Lalu ada yang bertanya, ya kan? Ada yang bertanya, terus nanti gimana kira-kira hubungan mereka gitu kan? Karena bayangannya masih di dunia. Serukun-rukunnya, istri kalau lebih dari satu, pasti ada perasaan cemburu. Nah nanti cemburu itu baik apa tidak? Tidak. Mengganggu hubungan yang pasti. Maka nanti di surga itu perasaan-perasaan cemburu itu semua dibersihkan oleh Allah. Sehingga nanti di akhirat itu, di surga itu nggak ada perempuan yang cemburu. Nggak ada. Kebayang nggak? Gimana perempuan nggak cemburu itu? Nggak kebayang. Karena di dunia nggak ada yang nggak cemburu. Itu contoh. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kebaikan di akhirat dengan bayangan di dunia nggak bisa. Begitu juga kalau kita membayangkan keburukan di neraka itu tidak bisa murni, nggak bisa. Masih ada bayangan kebaikan di dunia. Contoh misalnya gini, kadang-kadang ada orang mikirnya begini, nggak apa-apa nanti di neraka kumpul artis. Bayangannya keburukannya tadi itu masih ada baiknya kan? Padahal di akhirat, di neraka itu nggak ada baiknya sama sekali. Ya kan? Jangan membayangkan artis di neraka seperti di dunia. Masih bisa pakai skincare, mulus. Nggak ada begitu. Itu karena bayangan baiknya kan? Kalau di neraka nggak ada bayangan baiknya. Gosong semua, itu pun masih mending ya kan? Gitu. Masih mending. Wong Al-Quran mengatakan begitu kok. Ya kan? Kullama nadidat juluduhum badalna juluduhum ghair. Ketika kulit mereka itu sudah matang, gosong tadi itu matang, melepuh, matang, kami ganti kulit yang baru. Supaya apa? Liyadukul adab. Mereka bisa merasakan adab coba. Begitu terus. Di mana baiknya? Ya kan? Nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya ini ada perempuan yang kebakar gosong. Sempat nggak misalnya bernafsu sama perempuan yang gosong? Ya kan? Makanya jangan dibayangkan neraka itu masih ada kebaikannya seperti di dunia. Nah itu salahnya. Makanya hadisnya tadi mengatakan mala ainan ra'at wala udunun sami'at wala khotara ala qalbil bashar.
Jadi nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dilihat dengan mata, nggak bisa didengarkan dengan telinga, nggak bisa dibayangkan dengan hati kita, nggak terlintas itu, gitu loh. Nah ini yang kita masih paham ya. Jadi kalau kita bicara nikmat juga begitu, adab juga begitu. Nah dan seterusnya termasuk malaikat dan jin itu masalah akhbar. Kalau kita ditanya yakin nggak, yakin karena memang ayatnya begitu. Jin ada nggak, ada karena memang ayatnya begitu, sudah. Nah ini uslub, gaya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran ketika membahas tentang akidah, gitu ya. Jadi kadang bisa berupa perintah atau larangan atau tadi ya kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu atau berupa akhbar tadi, ya. Nah, tetapi secara umum Al-Quran itu menjelaskan semuanya itu dengan redaksi yang jelas, redaksi yang tegas, dan diulang-ulang. Makanya coba kalau kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang akidah, ya itu diulang-ulang. Gitu. Ya. Nah kenapa dengan gaya bahasa seperti tadi, jelas, tegas, dan diulang-ulang itu, supaya tidak menimbulkan perdebatan. Coba kalau penjelasannya nggak jelas. Coba kalau penjelasannya kabur. Nah, maka memunculkan perdebatan. Ya. Tidak menimbulkan keraguan supaya orang nggak ragu. Karena akidah itu pondasi itu tidak boleh goyah. Berarti apa? Pondasi terus kokoh. Gitu. Kalau pondasi itu diselimuti keraguan berarti pondasinya goyah, nggak boleh. Nah, bagaimana supaya pondasi tadi kokoh tidak goyah? Penjelasannya harus jelas, tegas, dan kemudian tadi diulang-ulang. Nah, kenapa diulang-ulang itu? Supaya melekat dan kokoh tadi. Karena akidah itu merupakan pondasi dalam kehidupan, gitu loh. Nah, itulah mengapa kalau kita baca ayat-ayat tentang akidah itu, masya Allah, luar biasa. Nah, ini rahasianya kalau kita membaca Al-Quran itu begitu, itu rahasianya. Kenapa akidah itu seperti itu? Ya, ini. Nah, kemudian kita lihat ya di sini, ya. Ketika kita bicara dalam konteks ini ada. Ada hilang satu. Jadi di dalam Al-Quran, kalau kita bicara dalam konteks perintah, ya, itu nanti kita bisa lihat di dalam surat An-Nisa. Ya, nah di situ Allah itu menyatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Nah itu. Jadi itu perintah. Dan kemudian di akhir ayat itu Allah menyatakan wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, kata Allah. Siapa yang kafir kepada Allah, kafir kepada malaikat, kafir kepada kitab, kafir kepada rasul, ya, kemudian kafir kepada hari kiamat, 5 itu. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia betul-betul tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Berarti apa? Tidak boleh. Itu di dalam surat An-Nisa. Nah, kemudian itu kaitannya tadi dengan gaya perintah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah dan seterusnya. Ya, kemudian ada penjelasan di ujung tadi wa may yakfur, dan siapa yang kafir, ya berarti dia enggak ngikuti perintah tadi. Ya kan? Kemudian ditutup oleh Allah dengan kalimat faqad dhalla dhalalan ba'ida. Lalu kemudian yang kedua, ketika Al-Quran, ini contoh-contoh saja, karena ini banyak sekali. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran. Yang kedua, itu ketika kita bicara akidah di dalam Al-Quran yang dinyatakan dengan bentuk kisah tadi, kisah umat terdahulu. Nah ini, jadi ayat ini
Ya, di dalam surat Al-Fajr ya, ayat 6 sampai 14. Allah menyatakan apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Itu cerita. Tidakkah kamu melihat apa yang Tuhanmu lakukan terhadap kaum Ad? Ya kan? Ini. Itu yang Allah tanyakan. Ya kan? Kaum Ad, ayat ini diturunkan kepada siapa? Nabi dan para sahabat. Ya kan? Kaum Ad itu hidup kapan? Sudah ribuan tahun sebelumnya. Ya kan? Sudah nggak ada pada zaman Nabi. Nah, gitu. Ya. Ini. Kemudian Allah melanjutkan Irama Dzatil Imad. Ya. Penduduk Iram, yaitu kaum Ad yang mempunyai bangunan yang tinggi menjulang. Kemudian Allah menyatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang belum pernah ada sebelumnya diciptakan seperti mereka. Nah, gitu. Ya. Lalu kemudian Allah melanjutkan wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kemudian kita setelah disuruh ya merenung, disuruh memperhatikan bagaimana kaum Ad yang dulu gak begitu kemudian hancur habis, dibinasakanlah Allah. Lalu kemudian Allah nyuruh kita untuk merenungkan bagaimana nasibnya kaum Samud. Alladzina jabus sakhra bil wad. Di situ disebutkan ya di mana kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah mereka jadikan itu sebagai rumah-rumah mereka. Ya. Nah, ini kaum Samud. Bahkan konon tingginya kaum Samud itu ya kan disebutkan di dalam Al-Qur'an mereka ini bastatan fil jismi. Tubuhnya itu besar, tinggi besar. Konon ya, Ibnu Abbas itu menceritakan tubuh mereka itu tingginya 100 dira. 100 dira itu, satu dira itu kira-kira segini, ini satu dira. Dari sini ke sini itu satu dira, kira-kira 60. Ya. Kalau itu, kok 100 dira kalau tidak salah ya. 100 dira. 100 dira itu, kalau ini kali 100 berapa itu kira-kira? Kalau 60 cm kali 100 berapa? 60 meter. Ya, 6.000 ya. 60 meter. Oh, 60 meter itu Masya Allah ya. Itu konon menurut Ibnu Mas'ud. Yang paling pendek itu 60 dira. Ya kan? Gitu. Kita cuma berapa coba? Ya kan? Nah, itu. Ini. Ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian setelah itu Allah menceritakan bahwa Fir'aun adil autad. Ya, kita disuruh memperhatikan bagaimana Fir'aun yang memiliki dil autad, memiliki pasak-pasak. Ya. Yaitu. Ya, yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Baru-baru ini ditemukan di Mesir itu di bawah apa namanya? Masya Allah. Di Mesir itu piramid, ya kan? Itu kan pernah ke Mesir. Nah, itu kan ada piramid, ya kan? Kemudian ada patung sphinxnya gitu. Nah, itu di bawahnya itu ada kalau nggak pernah ke Mesir, pernah lihat film Mumi? Nah, kira-kira begitulah, kira-kira karena ya gambarannya kurang lebih begitu. Jadi itu di dalamnya itu masih ada. Jadi yang terbaru itu ditemukan harta karun di bawah itu. Ya. Jadi masih ada ruangan besar di situ, kemudian ditemukan banyak emas macam-macam. Ini yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Alladzina taghaw fil bilad, di mana mereka itu melakukan merajalela dengan ya kejahatan mereka di negeri tadi itu. Fa'aktsaru fihal fasad. Lalu mereka banyak melakukan kerusakan di situ. Fasabba alim rabbuka sawta adab. Lalu kemudian Allah timpakan kepada mereka cemeti adab. Cemeti itu kira-kira besar apa kecil? Kecil kan? Allah menggunakan sawta adab. Loh, cemetinya saja itu bisa melumpuhkan mereka yang kayak tadi itu. Apalagi kalau yang Allah Subhanahu wa taala bawa itu, kan kita bayangkan kalau biasanya dulu kan anak-anak kecil itu ya, yang kecil pakai cemeti, yang besar pakai gada, ya kan?
Nah, itu baru pakai cemeti adab saja kayak begitu hancur semua. Apalagi kalau Allah menggunakan yang lebih besar lagi. Itu bahasa hiperboliknya begitu. Kalau pakai cemeti adab saja mereka sudah, apalagi kalau lebih dari itu. Masya Allah. Maka kemudian Allah ya di ayat ini disebutkan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu labil mirsad, betul-betul mengintai, betul-betul memonitor. Gitu. Inna rabbaka labil mirsad. Jadi tidak ada orang yang melakukan perbuatan apapun kemudian bebas, nggak ada. Karena perbuatan kita diawasi oleh Allah, dimonitor oleh Allah. Kita lihat ataukah tidak, kita percaya ataukah tidak, Allah itu melihat kita. Allah memonitor kita. Nah, gitu. Itu namanya inna rabbaka labil mirsad. Sekarang pertanyaannya begini. Setelah kita dijelaskan ayat-ayat seperti tadi, itu kan ayat cerita semua itu. Ya kan? Dan ayat ini adalah surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr itu adalah surat Makkiyah. Ya kan? Surat yang turun kepada Nabi sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Makanya disebut surat Makkiyah. Nah, surat Makkiyah itu cirinya banyak membahas persoalan akidah. Kalau kita baca ayat ini, akidah yang dibahas tadi dengan gaya apa? Cerita. Nah, itu tadi yang kita sebut dengan qasas al-anbiya, cerita para nabi dan juga cerita umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? Supaya kemudian kita itu mikir. Dulu Fir'aun yang kayak begitu hebatnya tumbang. Dulu kaum Ad, kaum Samud yang begitu hebat tumbang. Coba, sekarang kalau misalnya ada manusia yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya dikjaya, yang merasa dirinya tidak akan tumbang, siapa? Pasti mereka akan tumbang juga. Pasti mereka akan tumbang juga. Nah, ini yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan pada kita. Makanya jangan macam-macam. Gitu loh. Jadi jangan macam-macam. Nah, itu gambarannya begitu. Nah, ini baru 2 contoh ayat ya terkait dengan perintah atau larangan tadi. Yang kedua terkait dengan qasas. Gitu. Nah, ayat-ayat yang terkait dengan surga neraka, akhbar itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Jadi inti dari semuanya itu adalah agar iman kita kepada Allah, agar iman kita kepada kitab, agar iman kita kepada perkara-perkara gaib yang Allah ceritakan dalam kitab tadi. Semuanya kita yakini dan tidak ada yang kita ingkari. Itu inti. Nah, itu terkait dengan akidah. Sekarang kita masuk di poin yang kedua. Bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman kita. Kalau tadi pedoman di bidang akidah seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, hidup dan mati kita. Dalam hal apa? Syariah. Nah, Al-Quran itu membahas syariah secara kafah. Kafah itu apa artinya? Kafah itu artinya menyeluruh. Tidak hanya menyeluruh, tapi syariat itu juga tidak boleh dicampur aduk. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, wala talbisul haqqa bil batili, ya, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kamu jangan campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Sementara kamu tutup-tutupi. Ya. Wa taktumul haqqa, kamu tutup-tutupi kebenaran itu. Wa antum ta'lamun, sementara kamu tahu. Enggak boleh. Jadi kita itu yang hak dengan yang batil itu harus dipisah. Artinya ketika kita mengambil Islam secara kafah, itu berarti kita hanya ngambil Islam. Kita tidak boleh mengambil dari yang lain selain Islam. Itu namanya kafah. Ya, itu namanya kafah. Menyeluruh, kemudian kita meninggalkan yang lain di luar Islam. Itu namanya kafah. Gitu. Ya. Nah, karena itu dari perkara yang kecil sampai besar itu semuanya dijelaskan oleh syariat. Termasuk A sampai Z. Itu dibahas semuanya dalam syariat. Di dalam Al-Quran tadi.
Nggak ada satupun yang ketinggalan. Ini tadi kita sudah sebutkan ya ayatnya surat An-Nahl ya ayat 89 tadi. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu kitab untuk menjelaskan semuanya. A sampai Z semuanya sudah dijelaskan. Nah, apa saja yang dibahas oleh syariat Islam? Syariat Al-Quran ini apa saja yang dibahas? Pertama, hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah. Jadi kalau kita punya masalah dengan Allah, ya, kita ini punya hubungan dengan Allah. Apa hubungan kita dengan Allah? Yaitu ibadah. Itu dibahas di dalam Al-Quran. Mulai dari ayat idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau sholat, maka faghsilu wujuhakum, kamu harus basuh wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tanganmu sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan kamu usap kepalamu. Wa arjulakum, dan kakimu ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Itu pelajaran wudu sebelum kita mengerjakan sholat, karena perintahnya idza kumtum ilas sholat, kalau kamu mau sholat kamu wudu dulu. Nah begitu juga sholat diajarkan oleh Allah. Makanya sholat harus suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Kemudian setelah itu menghadap kiblat. Kemudian setelah itu bagaimana kita mengambil sikap, ya rukunnya kalau kita bicara sholat, mulai dari niat, ya takbiratul ihram, ya kemudian jadi niat, terus takbiratul ihram, kemudian kita berdiri baca Al-Fatihah, ya tumakninah. Nah itu tumakninah itu tenang, tidak boleh terburu-buru. Rukuknya tumakninah, kemudian i'tidalnya tumakninah, kemudian kita sujud, ya tumakninah, duduk di antara dua sujud tumakninah, kemudian sujud lagi, terus begitu sampai selesai salam. Itu namanya hukum yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Dalam hal ini pertanyaannya, bisa nggak kita membuat aturan sendiri mengatur hubungan kita dengan Allah? Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita tidak pernah mengerti Allah. Bagaimana mungkin kita mau mengatur hubungan kita sama Allah? Nggak bisa. Maka hukum ibadah itu harus diturunkan oleh Allah. Karena ibadah ini adalah hukum yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Makanya di dalam ibadah, al-aslu fil ibadah, al-iqtida. Ya, wat tauqif. Hukum aslinya ibadah itu adalah iqtida. Iqtida itu apa? Nyontoh yang dicontohkan Nabi. Ya, wat tauqifi itu apa artinya? Ngikut, pokoknya turun dari langit begitu kita ambil. Nah itu. Ya, tidak ada yang kita tambah-tambah, nggak ada yang kita kurangi, sudah begitu. Kenapa harus begitu? Sebab ini mengatur hubungan kita dengan Allah. Nah, itu mengatur hubungan kita dengan Allah. Nah, itu poinnya. Ini, ya. Nah, kemudian yang kedua, hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan sama manusia, itu disebut muamalah. Contoh kayak begini, ya kan? Kerja berapa jam, kapan istirahatnya, kapan cutinya, kapan gajiannya, dan seterusnya. Itu muamalah. Ya, muamalah itu diatur dalam Islam. Muamalah itu diatur dalam Al-Quran. Sampai soal gaji. Ya. Nah, ini nanti ada ketentuannya. Nah, ini ya, perdagangan diatur dalam Islam. Diatur dalam Al-Quran. Itu nanti juga jelas. Ya, ketentuannya. Nah, kemudian yang ketiga, hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, itu juga diatur. Ya, nah di situ kemudian disebut hukum akhlak. Misalnya seperti makanan, minuman, pakaian. Itu hukum terkait dengan diri kita sendiri. Apa yang kita makan, apa yang kita minum,
ya termasuk pakaian kita, itu hukum yang terkait dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita mau makan apa, dampaknya kita sendiri yang akan merasakan. Kita mau minum apa, dampaknya kita sendiri yang akan merasakan. Kita mau pakai apa, dampaknya juga kita. Anda mau pakai ya pakaian yang menutup aurat, tidak menutup aurat, Anda sendiri yang akan merasakan dampaknya. Oh ini orang gila. Oh ini kita sendiri yang akan merasakan. Itu makanya kemudian disebut hukum yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, gitu loh. Ya, ini. Itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Nah, jadi semuanya itu dijelaskan dengan uslub atau gaya bahasa, bisa berupa perintah, bisa berupa larangan, bisa berupa kalimat berita, ya. Yang isinya itu perintah dan larangan, tapi sebenarnya berita, kalimat berita. Jadi kalau kita baca dalam ayat itu tidak berisi perintah, tidak berisi larangan, tapi maknanya, nah ini uniknya bahasa Arab nanti ya. Nah sekarang kita coba ya lihat satu persatu terkait dengan hukum ibadah misalnya. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang disebutkan sebagai ibadah khusus. Mahdhah itu ibadah murni. Ya. Nah itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan ibadah ini kalau kita lihat ada berapa? Ada 5. Ya, ini ibadah mahdhah. Pertama, sholat. Ada nggak di dalam Al-Quran perintah sholat? Ada. Ya, meskipun nanti rinciannya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu dijelaskan nanti. Di dalam hadis waktunya kapan, macam-macamnya. Itu jelaskan. Tapi intinya di dalam Al-Quran ada penjelasan terkait dengan ibadah. Yang kedua, puasa Ramadan. Ada tidak penjelasannya dalam Al-Quran? Ada. Ya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kewajiban terkait dengan puasa Ramadan. Dulu sebelum ayat itu turun, orang Islam diwajibkan puasa Asyura 1 hari tanggal 10 Muharram. Setelah itu dihapus dan ternyata penggantinya lebih berat karena sebelumnya wajibnya cuma sehari yaitu tanggal 10 Muharram, begitu diganti gantinya malah sebulan. Ya kan? Nah, ini. Itu puasa Ramadan. Yang ketiga, zakat fitrah. Zakat mal. Itu juga dijelaskan. Zakat, kewajiban zakat. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Khudh min amwalihim shadaqatan. Kamu ambil dari harta mereka sebagai bentuk sedekah. Sedekah di situ maksudnya adalah zakat. Ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah haji dan umrah. Itu ibadah. Ada tidak dalam Al-Quran? Ada. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila dan seterusnya. Wa atimul hajja wal umrata. Itu semuanya adalah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban haji dan ada dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, ibadah termasuk ibadah mahdhah, itu adalah jihad. Baik itu jihad ofensif, memulai, atau jihad defensif karena kita diserang. Itu semuanya ada dua-duanya di dalam Al-Quran. Ya, ini bagian dari yang namanya hukum terkait dengan hukum ibadah. Ada semua dalam Al-Quran. Ya malah kita kadang-kadang, oh ternyata jihad itu ibadah. Ibadah. Ya kan, jihad itu ibadah. Gitu loh. Bahkan puncak dari ibadah. Kenapa? Loh kalau sholat itu nggak bondo, nggak modal. Makanya perintahnya pertama kali. Modalnya apa salat? Cuma tenaga. Betul? Nah yang kedua, setelah orang itu lolos sholat, perintah yang kedua suruh perintah puasa. Puasa juga begitu. Ya, modal tenaga. Gitu. Cuma kan kalau sholat 1 hari 5 kali, puasa cuma sebulan, ya cuma 1 bulan dan setahun sekali. Setelah ini selesai, maka perintah ketiga, ibadah yang mengeluarkan modal apa? Zakat. Keluar. Maka kalau orang itu belum lolos mentalnya ketika diperintah sholat, diperintah puasa, dia akan berat bayar zakat. Itu kata Imam Al-Mawardi dalam kitabnya ada Dunya Waddin. Nah, gitu.
Ya. Nah, naik lagi. Haji umroh. Lebih berat mana? Zakat atau haji dan umroh? Haji dan umroh. Kenapa? Karena kalau zakat itu hanya mengeluarkan modal, haji dan umroh bukan hanya modal, tenaga juga, pikiran juga, waktu juga. Lebih berat kan? Nah, naik lagi jihad. Jihad lebih berat lagi. Ya modal, ya tenaga, ya waktu, bahkan nyawa. Makanya jihad itu puncak ibadah, paling berat. Gitu, paling berat. Ya, nah kemudian yang kedua itu terkait dengan hukum muamalah. Kalau tadi yang pertama ibadah, yang kedua hukum muamalah. Islam menjelaskan, Al-Quran menjelaskan muamalah juga begitu. Al-Quran menjelaskan hukum-hukum muamalah ini satu. Misalnya bicara tentang negara, bicara tentang pemerintahan, bicara tentang politik, baik dalam dan luar negeri. Nanti banyak kalau kita mau perinci. Ya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Gitu. Contoh misalnya gini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu ayat yang bicara tentang negara, pemerintahan. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin. Ya kan? Ulil amri, siapa yang dimaksud di penguasa? Ulil amri minkum dari kamu. Bicara tentang apa? Negara kan? Mana ada ulil amri kalau nggak ada negara? Mana ada pemerintahan kalau tidak ada yang memerintah? Ya kan? Makanya ada perintah untuk mentaati ulil amri minkum. Nah, gitu. Nah, termasuk politik dalam dan luar negeri. Ya, jadi dalam Al-Quran misalnya ya, ketika Allah menceritakan wa imma takhafanna minhum khiyanatan fanbid ilaihim ala sawa, kata Allah. Kalau kamu khawatir mereka orang kafir itu berkhianat kepadamu, artinya di luar, mereka berkhianat kepadamu, maka batalkanlah, kembalikanlah perjanjian itu. Berarti apa? Ini politik luar negeri, hubungan dengan luar. Nah, itu contoh ya. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang sistem ekonomi. Makanya kalau bicara tentang ekonomi, menurut Al-Quran itu tidak hanya bicara tentang zakat. Zakat itu salah satu saja. Di dalam Al-Quran itu membahas perdagangan. Misalnya perdagangan itu apa? Jual beli. Itu perdagangan. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Itu tentang ekonomi. Bicara tentang apa? Sistem ekonomi. Ya kan? Sistem ekonomi. Nah, ini. Kemudian kalau kita bicara tentang pertanian, ada nanti perintah, ya kan? Gitu. Apa namanya? Agar kita itu menghidupkan, menjaga gitu. Ya, agar kemudian bumi Allah ini tetap ya terjaga dengan baik. Termasuk jasa. Jasa itu apa? Jasa itu berarti ada apa? Servis. Ya kan? Ada layanan. Nah, Al-Qur'an memberi contoh sederhana. Fa in arda'na lakum. Kalau perempuan yang sudah kamu ceraikan itu memberikan susunya untuk anakmu, ya, fatuhunna ujurahunna, maka berikanlah upahnya. Karena perempuan yang sudah dicerai itu tidak wajib mendapatkan nafkah. Tapi karena mereka itu menyusui anak kita, maka susunya itu ada harganya, nggak gratis. Gitu loh. Ya, nggak gratis. Maka disuruh bayar. Gitu loh, susunya itu suruh bayar. Jadi jangan dibilang kan susumu nggak beli. Ya kan, tapi anakmu kan yang nyusu gitu kan. Nah, itu. Nah, maka itu dibayar. Fatuhunna ujurahunna, kamu bayar upahnya. Loh, ayat itu dipakai oleh ulama untuk menjelaskan apa? Hukum kontrak kerja. Jasa. Di mana suami itu seperti majikan yang mendapatkan jasa berupa apa? Tadi yaitu
layani. Istrinya tadi itu melayani anaknya si suami tadi. Karena mereka sudah nggak punya hubungan suami istri. Nah, jadi ini penting. Kan banyak orang yang bercerai nggak ngerti hukum itu. Ya kan? Pokoknya cerai-cerai saja. Ya, anak urusan ya suruh ngurusi maknya, ya kan? Nah, bapaknya kawin lagi. Nah, itu masalah ya. Ya, itu. Nah, itu contoh, itu ayat yang terkait dengan masalah jasa. Ya. Belum lagi nanti kalau kita bicara industri. Gitu. Ya, masalah industri dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya Islam atau Al-Quran dalam hal ini membahas tentang sistem pergaulan. Pria, wanita, termasuk pernikahan, talak, kehidupan rumah tangga dibahas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, di antara tanda kebesaran Allah ciptakan min anfusikum, ya, dari diri kalian azwaja pasangan. Litaskunu, supaya kamu menjadi tenang, menjadi tentram, ilaiha, dengan pasanganmu itu. Nah, gitu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Pernikahan itu. Ya kan? Kemudian bahkan kalau nanti ada konflik bagaimana? Nah, suruh ada pihak ketiga yang mendamaikan dan seterusnya. Itu semuanya dibahas di dalam Al-Quran. Jadi ada pergaulan. Mulai dari sebelum mereka menikah, sampai cerai, dan seterusnya itu dijelaskan. Ya, ketika misalnya mereka belum punya hubungan, kullil mu'minati ya yaghdudna min absarihinna, katakanlah kepada kaum perempuan mukminah itu supaya mendudukkan badangan, gitu. Wa kullil mu'minina ya yaghuddu min absarihim, mereka disuruh apa? Katakan pada mukmin laki-laki supaya mereka menundukkan badangan mereka, begitu. Kalau mereka belum punya hubungan, kalau sudah menjadi suami istri ya nggak apa-apa. Sampai begitu, ya kan? Sampai begitu. Batas auratnya di mana, seberapa, dijelaskan semua oleh Al-Quran. Ya. Nah, gitu. Kemudian sistem pendidikan dijelaskan di dalam Al-Quran, dan ayat-ayat ya Al-Quran itu banyak sekali. Mulai dari kisah Luqman, ya. Kemudian bagaimana legasi yang ditinggalkan oleh orang tua ketika nanti meninggal anaknya itu. Ya, begitu juga sebaliknya kalau orang tua itu katakanlah sudah tidak ada, nanti bagaimana anak mereka akan mengalirkan pahala dan begitu terus. Itu bicara tentang pendidikan. Sampai legasi yang akan mereka dapatkan setelah mereka mati dan seterusnya. Kemudian sanksi hukum, mulai dari hukum zina, pencurian, begal, teror, semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi ini bicara soal apa? Hukum muamalah. Ya kan? Oh, ternyata ada ya di dalam Al-Quran ini ya. Kita saja yang tidak tahu. Nah ini, makanya kalau tidak tahu terus bagaimana Al-Quran bisa jadi pedoman hidup dan mati kita? Ya nggak bisa. Nah, makanya di sini pentingnya kita tahu. Kemudian hukum terkait dengan akhlak. Ya. Al-Quran juga menjelaskan hukum-hukum tentang akhlak. Gitu. Akhlak kepada Allah misalnya. Kan kita tadi punya hubungan dengan Allah dalam ibadah. Tapi jangan lupa, ibadah itu bukan hanya seremoni. Tapi ibadah itu juga ada namanya sifat kesempurnaannya. Dan itulah yang disebut akhlak. Makanya orang itu kalau sholat gak khusyuk, gak indah. Kalau orang itu sholat, kemudian tidak ada tadarruk, tidak ada bersimpuh, tidak ada berserah diri, maka sholatnya itu nggak akan ada pengaruh di dalam dirinya. Makanya kemudian Al-Quran memerintahkan kita agar kita ini khusyuk pada saat sholat. Gitu ya, khusyuk pada saat sholat. Sampai Al-Quran mengatakan, wa innaha lakabiratun, dan sholat itu berat, illa alal khasyiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang mereka ketika sholat itu meyakini bahwa dia sedang face to face dengan Allah, dengan Tuhan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka
yakin bahwa mereka akan dikembalikan pada Allah. Di situ nanti dia akan bisa khusyuk sholat. Masya Allah. Nah ini, ya luar biasa. Itu akhlak. Doa juga begitu, ya kan? Kalau orang itu berdoa, istilahnya itu madep mantep, hatinya itu bersih, maka doanya, tangannya itu juga kadang-kadang doa kelihatan ya, suruh ngangkat tangan aja malas. Gitu ya. Terus gitu doanya minta diijabah lagi. Nah ini kan. Padahal dia tidak memperhatikan adab-adab berdoa. Gitu. Ya kan? Ini contoh. Ya, itu contoh di antaranya. Itu gambaran bahwa ternyata ada hukum akhlak yang menyertai termasuk hubungan kita dengan Allah tadi. Kemudian ada akhlak kepada manusia. Contoh ya, seperti dalam muamalah tadi. Anda itu melakukan muamalah kerja seperti ini muamalah. Apa akhlak yang harus kita miliki? Jujur, ya, amanah, tanggung jawab, disiplin, integritas, itu akhlak semua tuh. Menepati janji, komitmen, itu akhlak semua. Coba bayangkan kerja tidak punya integritas. Awet apa enggak? Enggak. Kerja enggak jujur, awet apa tidak? Kerja tidak amanah, awet apa tidak? Kerja tidak amanah, tidak tanggung jawab, ya, tidak menunaikan komitmennya, tidak disiplin, baru kerja sehari langsung dikeluarin. Nah itu contoh. Itu padahal kita bicara jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin, integritas, menunaikan komitmen, itu bicara akhlak. Gitu loh. Ya. Jadi jangan bicara muamalah tok tanpa bicara akhlak. Nah, karena itu kalau tadi di awal kita ada pertanyaan. Loh katanya Islam itu atau Al-Qur'an tadi hanya akidah dan syariah. Lalu di mana akhlak ini? Akhlak itu posisinya menjadi bagian dari syariah. Jadi kita jujur itu karena kewajiban. Sebab nanti kadang-kadang kita boleh tidak jujur. Kapan itu? Contoh, ada teman Anda yang sedang uring-uringan, sedang berantem. Lalu Anda ingin mendamaikan. Kalau Anda jujur nggak bisa damai, maka Anda menciptakan rekayasa, merekayasa teman Anda tadi supaya mau berdamai. Kadang-kadang berbohong, dikit-dikit. Maka dalam konteks tadi kita boleh tidak jujur, alias bohong dikit-dikit, bohong tipis-tipis. Untuk apa? Mendamaikan teman kita yang sedang berantem tadi. Boleh tidak? Boleh. Nah, itu boleh. Nah, berarti apa? Kita tidak bisa melihat jujur itu semata-mata sebagai sifat. Tapi jujur tadi harus kita tempatkan sebagai hukum syari. Artinya kadang-kadang sifat jujur itu wajib, kadang-kadang tidak. Nah gitu loh. Tergantung situasi dan kondisi. Pas perang ditangkap musuh, jujur apa? Bohong. Bohong. Kalau jujur habis. Ya kan? Nah, berarti kadang-kadang kan kita boleh boleh bohong. Kadang-kadang malah kita tidak boleh jujur, harus bohong. Nah itu berarti apa? Jujur, bohong dan sebagainya tadi harus sesuai dengan konteksnya. Berarti inilah yang tadi dimaksud bahwa akhlak itu tidak berdiri sendiri, dia harus dilekatkan dengan syariat. Nah gitu, supaya hukumnya tadi itu paten. Jelas ya? Nah itu. Nah kemudian ada akhlak yang terkait dengan diri sendiri tadi. Contoh seperti berpakaian tadi. Ya, pakaiannya menutup aurat satu. Tapi kan ada akhlaknya yang harus diperhatikan. Termasuk kepantasan, kepatutan. Gitu. Ya kan? Nah, itu bagian dari akhlak. Gitu. Karena nanti terkait dengan citra diri kita. Gitu, citra diri kita. Misalnya begini, contoh ya. Nah, kalau kita bicara
ada orang laki-laki menutup aurat tapi pakai pakaian perempuan. Ya kan? Akhirnya orang bilang kamu bencong ya. Yang perempuan pakai pakaian laki-laki dibilang kamu tomboy ya. Ya kan? Yang pakai pakaian dia yang dapat stempel dia juga. Itu namanya hukum yang terkait dengan dirinya sendiri. Akhlak juga begitu, ngatur tentang diri. Gitu lah. Ya, ini. Dan nanti panjang pembahasan ini. Ya. Soal makanan, soal minuman, itu bukan hanya bicara soal halal haram. Tapi dampak dari minuman, dampak dari makanan itu. Ya, itu nanti kaitannya dengan kenapa sih orang itu kadang-kadang susah dapat hidayah, orang itu susah dinasihati. Lihat dulu. Oh, jangan-jangan orang ini mungkin banyak makan haram. Jangan-jangan orang ini. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ndablek keras kepala. Ya kan? Gitu. Dibilangi nggak bisa-bisa, ngeyel. Nah, orang-orang kayak begini ini ya bisa jadi tadi karena mungkin hatinya sudah ya kebanyakan makan barang haram, ya sudah terlalu banyak makan benda-benda yang tidak ya dibenarkan tadi. Nah, begitu juga di dalam berbicara. Nah, di dalam berbicara ini juga begitu. Bicara itu perbuatan terkait dengan kita, pribadi kita. Tapi dampak pembicaraan kita itu kan bisa membuat orang lain senang, bisa membuat orang lain sedih. Ya. Makanya kemudian kita diperintahkan idkhalus surur. Ketemu orang itu bagaimana caranya kita itu memasukkan orang ke dalam hatinya orang itu senang. Nah, termasuk kalau ketemu orang ada adabnya, senyum, ya kan? Coba misalnya Anda melayani di warung misalnya, terus Anda cemberut saja gitu. Kira-kira yang Anda layani gimana? Ya kan? Jadi senyum Anda itu bagian dari akhlak. Ya kan? Sampai dibahas loh di dalam training itu ada senyum tulus. Senyum tulus itu bagaimana? Senyum 3 cm ke atas, ke samping 3 cm. Nah, itu tulus senyumnya. Ya kan? Nah, itu. Ya kan? Sampai begitu. Dan Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan temanmu itu sedekah bagi kamu. Jadi kalau kita nggak bisa sedekah yang lain senyum, ya kan? Wong sedekah yang lain nggak pernah senyum, nggak pernah terus gitu minta rezekinya lancar dari mana? Nah itu bicara soal akhlak, ya dalam kaitannya dengan bagaimana kita tadi. Dan ketika kita itu membangun akhlak tadi, dengan pakaian, dengan cara makan kita, dengan cara kita bicara, dengan senyuman macam-macam tadi. Itu nanti siapa akan mendapatkan dampaknya? Diri kita masing-masing. Gitu, diri kita masing-masing. Nah ini terakhir, ya akhlak kepada alam semesta. Ya, misalnya seperti menjaga lingkungan. Ya, termasuk kemudian kalau kita misalnya ada ya contoh, katakanlah sampah. Ya, buang sampah di tempatnya. Itu bagian dari akhlak. Bagian dari akhlak. Jadi nggak kemudian melihat sampah cuek saja. Ya kan ngelihat kotoran cuek saja. Itu juga akhlak dia berarti. Wah ini memang orang ini benar-benar nggak peka. Ya, makanya temannya bilang dasar ini pekok. Ya kan? Kenapa? Ya sudah jelas ada sampah di depan mata dia kayak gitu diem aja. Ya kan? Nah, dampak dari itu nanti apa? Nah, bisa berdampak pada kinerja. Apalagi kalau kita bicara soal bisnis layanan, ya kan? Bisnis layanan nanti, misalnya begitu ada customer yang mau masuk begitu lihat, jorok sekali. Nah, gitu. Akhirnya nggak jadi. Nah, ini semuanya kembali lagi kepada kita dan itulah hukum-hukum yang kalau kita bicarakan tadi masuk di dalam pembahasan akhlak. Ya, wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ya karena sudah pukul 4 lewat 1/4 ya, kurang sedikit. Silakan kita kembalikan pada Ustaz Fauzi kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan.